Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah menjelaskan tentang kafarah al-yamin. Kata beliau babu kafaratul yamin. Bab kafarah sumpah. Ya, kafarah secara bahasa itu dari kata al-kufur. Dan al-kufur itu bermakna sitr, menutup. Kalau dia membayar kafarah karena itu untuk menutupi dosanya. Untuk menghapus dosanya. Dan makna ini yang digunakan di dalam istilah kafarah. Digunakan untuk bagaimana cara menggugurkan penyelesaian yang dia lakukan. Ya. Dan di dalam pembayaran kafarah dasarnya disebutkan di dalam Al-Quran. Telah saya bacakan tadi ayatnya ya. Yaitu di surah Al-Maidah ayat 89. Nah. Karena itu kata Ibnu Qudamah dalam rincian kafarahnya. Selesai ya, definisi selesai. Rinciannya. Kata Ibnu Qudamah wa kafaratuha. Kafarahnya it'amu asyarati masakin. Memberi makan 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Dari yang pertengahan. Pada makanan yang kalian berikan kepada keluarga kalian. Au kiswatuhum. Atau memberi pakaian. Atau tahriru raqabah. Atau membebaskan budak. Jadi ini urutannya ya. Jadi urutan pertama dalam kafarah sumpah diberi 3 pilihan. Dia beri makan 10 orang miskin. Atau dia beri pakaian 10 orang miskin. Atau dia bebaskan seorang budak. 3 dulu. Dia pilih salah satu dari 3. Kalau dia tidak mampu 3-3-nya, baru datang berikutnya. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Siapa yang tidak mampu, maka dia berpuasa 3 hari. Ya, karena itu keliru ya orang yang jika dia ingin menggugurkan sumpahnya, langsung dia berpuasa. Padahal dia mampu untuk apa? Memberi makan, memberi pakaian. Harusnya dia beri makan dulu, beri pakaian. Dia tidak mampu, baru apa? Dia gugurkan dengan membayar puasa. Itu berdasarkan ketentuan ayat. Dan ini tidak ada silang pendapat ya di kalangan para ulama. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, ya. Ini pembahasan yang ketiga antara mendahulukan pembayaran kafarah sumpah atau pembatalan sumpah. Kata beliau wa huwa mukhayyarun baina taqdimil kafarah 'ala al-hinth baina taqdimi al-kafarah 'ala al-hinth atau ta'khiriha. Dan dia mukhayyar antara mendahulukan kafarah terhadap pembatalan atau dia batalkan dahulu baru bayar kafarah. Nah, sekarang dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan masuk ke rumahnya si fulan, saudaranya. Tapi setelah itu dia sadar, oh ini saya keliru sumpah saya ini. Masa saya tidak masuk ke rumah saudara, putus silaturahmi. Jelas ya? Dia keliru sumpahnya. Dia batalkan. Ingin dia batalkan. Yang mana yang dia lakukan? Dia bayar kafarah dahulu, baru dia batalkan? Atau dia batalkan dulu baru bayar kafarah. Ya, Ibnu Qudamah terangkan mukhayyar. Dua-duanya apa? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Ya, kenapa dua-duanya boleh? Sebab di sini sebab pembayaran kafarah sudah ada. Sebabnya adalah apa? Sumpah. Ya, ini sudah berlalu ya beberapa pembahasan. Kita terangkan kaidah ya. Sesuatu itu kalau sudah ada sebabnya, maka boleh didahulukan sebelum waktu wajibnya. Karena itu di pembahasan zakat kemarin, kita sebutkan boleh mendahulukan apa? Zakat. Yang penting sebabnya sudah ada, nisabnya sudah ada. Nah, sama di sini sumpah, dia bayar kafarah. Dia dahulukan bayar kafarahnya sebelum dia batalkan sumpah, karena sudah ada sebab, dia sudah apa? Sumpah. Jelas ya? Baik. Dan ini kaidah disebut oleh Ibnu Rajab dan selainnya di pembahasan qawaid fiqhiyah. Kata beliau, liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha falyukaffir an yaminihi wal ya'ti billadhi huwa khair. Berdasarkan sabda Rasulullah, siapa yang bersumpah terhadap suatu sumpah, lalu dia lihat selainnya itu lebih bagus, hendaknya dia gugurkan sumpahnya dan dia datangi yang lebih baik. Yang menunjukkan bahwa sumpah boleh digugurkan ya.
Kalau dia lihat ada hal yang lebih baik, dia gugurkan sumpahnya. Ya, di dalam riwayat ini disebutkan bayar kafarah dahulu, baru dia batalkan sumpah. Tapi di riwayat yang lain, waruwiya falyatil ladzi huwa khair wal yukaffir an yaminihi. Dia lakukan yang paling baiknya, kemudian dia gugurkan apa? Dia bayar kafarah terhadap sumpahnya. Ini kebalikannya. Dan dua-duanya dalam riwayat Bukhari dan Muslim ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik, karena itu ini dari hal yang tidak ada silang pendapat di kalangan ulama secara global tentang bolehnya mendahulukan dan mengakhirkan di dalam hal ini. Diberi pilihan. Baik, selesai sudah pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang keempat, kadar pakaian yang dijadikan sebagai kafar. Nah, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa yujzi'uhu bil kiswa ma tajuzu as-salatu fihi wa lirrajuli thawbun wa lilmar'ati dir'un wa khimar. Di dalam memberi pakaian, ya, pakaian yang dimaksud adalah pakaian yang memungkinkan untuk dipakai sholat. Ya, sebab ini ukuran pertengahannya ya, dipakai sholat. Ya, karena itu, ya, bagi seorang laki-laki nanti diberi satu pakaian, satu thawb, memungkinkannya untuk sholat. Dan untuk perempuan dikasih diri dan khimar, pakaian yang menutupi kepalanya dan pakaian yang menutupi badannya. Ya, jelas pakaian itu cukup untuk apa? Untuk sholat. Nah, ini ukuran apa? Ukuran pakaiannya. Baik. Kemudian pembahasan yang kelima, kebolehan memberi makanan makan 5 orang miskin dan memberi pakaian kepada 5 orang miskin. Kata beliau, wa yujzi'uhu ayyut'ima 5 masakin wa yaksu 5. Boleh dia beri makanan 5 orang miskin, dia beri pakaian 5 orang miskin. Dia punya kemampuan beri makanan 5 orang miskin. Oh, ada pakaian untuk 5 orang miskin. Maka 5 ya dari makanan, 5 dari pakaian, tidak ada masalah. 10. Tidak apa-apa. Jelas ya? Baik. Itu boleh ya? Karena memberi makanan dan memberi pakaian sejenis disebut dalam ayat. Sama-sama disebut berapa jumlahnya? 10. Karena itu sejenis, tidak ada masalah. Tapi kalau dia gabungkan dengan pembebasan budak, boleh atau tidak? Kata Ibnu Qudamah, walau a'taqa nisfa raqabatin wa at'ama 5 aw kasahum aw a'taqa nisfa abdaini lam yujzihi. Iya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, andai kata dia bebaskan 1/2 budak dan dia beri makan 5 orang miskin, atau dia beri pakaian 5 orang miskin, ya, atau dia bebaskan 1/2 dari 2 budak, setengah-setengah dia bebaskan. Ada 2 budak, tapi ini setengah, ini setengah. Setengah tambah setengah menjadi berapa? 1. Ini tidak syah semuanya. Karena di dalam Al-Quran diperintah membebaskan 1 budak sempurna. Ya, tidak boleh membebaskan 1/2. Jelas ya? Karena itu dalam budak dia harus sempurna. Harus sempurna. Baik. Beda dengan pakaian dan memberi makanan. Ini boleh. Sebab disebut jumlahnya sama. 10-10. Iya. Selesai ini ya? Iya. Ini pembahasan yang ke-6. Tentang membebaskan setengah kepemilikan budak ditambah dengan bentuk kafarah yang lain. Ini sudah dinyatakan tidak boleh. Kemudian yang ke-7, kafarah sumpah bagi seorang budak hanyalah dengan berpuasa. Kata Ibnu Qudamah, wala yukaffar atau wala yukaffirul abdu illa bisyam. Dan seorang budak itu tidak membayar kafarah kecuali dengan berpuasa saja. Ya, sebab hanya itu yang dia mampu. Ya, dia ingin memberi pakaian, tidak mampu dia. Dia ingin memberi makanan, tidak mampu. Membebaskan budak juga tidak mampu. Sebab dia tidak memiliki harta. Jelas ya? Tapi andai kata tuannya memberi untuknya harta, guna membeli makanan, membeli pakaian misalnya, maka itu tidak ada masalah. Jelas ya? Diperbolehkan. Kemudian kata beliau, wa yukaffiru bisawmi man lam yajid ma yukaffiru bihi fadilan an mu'natihi wa mu'nati iyalihi wa qada'i dainihi.
Iya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, dan dia menggugurkan membayar kafarah dengan puasa, juga membayar kafarah dengan puasa orang yang tidak mampu membayar kafarah. Apa yang melebihi? Orang yang tidak memiliki kelebihan dari kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya serta melunasi hutangnya. Misalnya kebutuhan dia, ya keperluan dia dalam seharian untuk dirinya dan keluarganya saja. Ya, ada lebih tapi untuk dirinya dan keluarganya, mungkin kalau ada lebih untuk bayar hutang. Dia tidak mampu untuk memberi makan. Maka sepanjang keadaannya seperti ini, dia tidak ada kelebihan harta, dia boleh membayar kafarah dengan apa? Dengan berpuasa. Nah, kemudian kata beliau, wala yalzamuhu ayyabi'. Nah, kata Ibnu Qudamah, wala yalzamuhu ayyabi'a fi dhalika syai'an yahtaju ilayhi min maskanin aw khadimin aw asathin aw kutubin aw aniyatin aw bida'atin yakhtallu ribuhu fal muhtaju ilayhi. Dan tidak mesti dalam membayar kafarah dia jual sesuatu yang dia perlukan. Dari rumah tinggalnya, dari budaknya, dari perabot rumahnya, dari buku-bukunya, dari bejadanya, dari barang-barangnya yang akan mengurangi keuntungannya padahal dia memerlukannya. Ya, sebab ini semuanya keperluan dasar namanya. Keperluan pokok seseorang. Ya. Jadi misalnya dia tidak mampu sudah, tidak punya duit. Nah dikatakan jual rumahmu, kamu punya rumah. Kenapa kamu nggak jual untuk bayar kafarah? Ya tidak ya, sebab ini rumah keperluan, kebutuhan pokoknya. Ya, dia tidak mesti dia jual, sebab itu membahayakannya. Ya, dan Nabi SAW bersabda, la darar wa la birar. Kemudian, ya, kata beliau, rahimahullah, wa man aysara ba'da syuru'ihi fi shaum lam yalzamhu al-intiqalu anhu. Iya. Nah, apabila seseorang itu sudah mulai berpuasa, kemudian begitu berpuasa ternyata dia dapat kelapangan, dia dapat rezeki misalnya. Dia sudah mulai puasa ya, sudah 2 hari dia puasa, tiba-tiba dia dapat rezeki, dia mampu memberi makan 10 orang miskin. Maka apakah dia wajib memberi makan atau dia lanjutkan puasanya? Kata Ibnu Qudamah, dia tidak mesti untuk pindah. Ya, dia lanjutkan saja puasanya. Dia lanjutkan puasanya. Sebab ketika dia pindah kepada puasa, dia melakukan kafarah dengan puasa. Waktu itu dia sesuai dengan tuntunan syariat sudah. Jelas ya? Tidak ada hartanya waktu itu. Jadi puasa dia lakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Kalau begitu puasanya sudah apa? Sudah benar. Kalau sudah benar, tidak mesti dia menggugurkan puasanya. Dia lanjutkan saja. Baik. Kemudian pembahasan yang terakhir. Ya, kata Ibnu Qudamah, wa man lam yajid illa miskinan wahidan raddada alaihi asyrata ayyam. Siapa yang tidak menemukan kecuali 1 orang miskin saja, maka diberikan makanan itu untuknya selama 10 hari. Iya. Ya, kalau 10 hari itu artinya dia memberi makan 10 orang miskin. Ya, tapi ini kalau dia tidak menemukannya, adapun kalau dia ketemukan, maka tidak syah. Ini menurut pendapat jumhur. Harus dia berikan kepada siapa? 10 orang miskin. Karena di dalam ayat dikatakan, ya ta'amu asyrati masakin. Dan makan yang dimaksud, itu makanan yang sifatnya wajar sebagai makanan. Iya. Merupakan makanannya yang wajarnya. Ya kalau misalnya dia makan dari beras, ada yang 10.000, 15.000, 20.000 dia makan, maka dia belikan beras untuk dibayar kafarah yang harga 15.000, yang pertengahan. Kemudian dikadar makanan yang wajar. Biasanya orang kalau dikasih beras saja, dimasakkan beras, nasi, kemudian dibagi, itu belum diberi makan namanya. Tapi hendaknya diberi dari lauk, ya apa yang dengannya dianggap apa? Dia telah memberi makan kepada orang. Ya, demikian pula memberi pakaian. Kadar pakaian yang diberi sudah diterangkan oleh Ibnu Qudamah bagaimana kadarnya. Baik, maka ini beberapa ketentuan seputar membayar kafarah sumpah. Wallahu ta'ala alam. Selesai sudah ya?
Insyaallah taala dengan ini kita sudah menyelesaikan pembahasan sepertiga fikih. Ya, dan dari Kitabul Jinayat dan seterusnya ini pembahasan yang terakhir. Ya, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti pada sesi berikutnya. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.